Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Siang, Pak. berjumpa lagi dengan saya. Siang. Ya, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Raiwata, pengajar IPA kelas 9. Apakah anak-anak semuanya sudah hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ketua kelasnya, Krista? Semua hadir, Pak. Semua hadir ya? Semua hadir ya? Oke. Semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, Sudah siap Pak. untuk Baik, siap Pak. belajar? Siap, Pak. Kita harus berdoa dulu kan biasanya sebelum memulai pelajaran. Kita berdoa dulu. Ya, ketua kelasnya Pak Krista, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Baik. Semuanya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Seperti janji kita tadi sebelum kita belajar, kita harus goyang-goyang. Yuk. Semuanya bisa goyang ya? Bisa, Siap, bisa. siap bergoyang? Bisa. Siapa? Justru saya nggak bisa goyang ini. Ya. Ayo semuanya, kita goyangkan badan dulu sejenak. Ya, yuk. Ke kiri dulu. Aduh, ke kanan dulu. Ya, toleh kiri. Ya. Toleh kanan. Puter-puter kepalanya. Ya. Goyangkan pinggulnya. Sudah cukup ya? Ya. Sudah. Gimana rasanya? Masih ngantuk? Sudah hilang. Sudah hilang? Bilang, Pak. Ya. Terima kasih ya. Jadi ini ruangannya sudah dibersihkan tadi ya? Sudah, Pak. Saya tiket, Sudah, Pak. Pak. Oh sudah. 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 Terima kasih ya Nana ya. Nah, Pak. Oke. Sekarang kita siap untuk belajar. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Siap. Pak. siap, Pak. Siap. Siap. Masih ingat minggu lalu kita bahas tentang apa? Lupa, Pak. Lupa. Ayo kita ingat-ingat kembali yuk. Minggu lalu kita bahas materi genetik dan hukum 1 Mendel tentang pewarisan sifat monohibrid. Nah, pada saat kita belajar pewarisan kemarin kan ada sifat yang sangat menonjol itu. Disebut dengan sifat apa? Sifat yang Dominan, Pak. dominan. Dominan, Pak. Dominan ya. Sifat dominan ini akan menutupi sifat yang lebih Resesif. 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 Pinter Ibu Ayu ya. Ayu Suryawati pintar sekali. Ada juga kelainan yang menimbulkan kulit seseorang menjadi sangat putih. Namanya albino. No. Albino. Nah, mungkin orang tuanya kulitnya sawo matang, tetapi anaknya putih seperti Doris. Itu namanya albino. Albino. Kulitnya putih, rambutnya putih, pigmen di matanya juga sedikit. Itu namanya albino, ya. Tapi sebelum belajar, saya ingin melihat atau mengetahui kemampuan awal kalian dulu. Ya, apakah kalian ini sudah belajar di rumah kemarin atau belum? Ya. Ini saya bagikan link ya, link soal lewat Google Form. Semuanya bawa HP hari ini? Bawa, Pak. Pak. Bawa. Pak. Oh ya, ya, silakan dijawab ya anak-anak ya. Waktunya cuma sedikit, 3 menit. Nah, 3 menit menjawab. Sedikit kok soalnya cuma 5. Ayo silakan bisa dikerjakan. Saya sudah, Pak. Yang lain? Yang lain sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah. Sudah? Ini kayaknya hampir semuanya udah bisa menjawab ini. Sudah selesai jawab. Oke. Dari hasil pretest tadi, ini sudah masuk, ini sudah Bapak bisa lihat ini. Ternyata banyak dari kalian yang belum paham. Nah, tujuan kita nanti belajar ini untuk apa? Nah, kita akan belajar hari ini. Yang pertama, tujuannya untuk menentukan kelainan sifat yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anak. Yang kedua, dapat menganalisis. Nanti kalau si ini kawin dengan ini, kira-kira ada nggak sifat yang negatif yang bisa diturunkan kepada anak?
Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah satu, kamu bisa mengetahui sifat-sifat yang diturunkan, baik itu yang positif maupun yang negatif, kemudian mekanisme penurunannya, dan yang terakhir yang paling penting adalah kamu bisa menghindari supaya keturunanmu tidak mendapatkan penyakit yang sama. Ya, kegiatan yang akan kita lakukan sekarang itu adalah kegiatan pembelajaran menggunakan diskusi berbasis masalah. Nanti kamu akan dibagi kelompok, melakukan penyelidikan, diskusi, kemudian mencari sumber. Pada akhirnya akan menyusun laporan di LKPD untuk dipresentasikan. Ya, di perwakilan kelompok akan saya tunjuk satu orang untuk maju membacakan hasil diskusinya, temuannya. Selama kalian belajar, nanti akan dinilai apa yang kalian lakukan, kerja sama nggak sama temennya, atau hanya satu orang yang bekerja. Ya, terus pada saat presentasi juga sama. Bisa nggak kalian menyampaikan hasilnya dengan baik? Bahasanya benar nggak? Bisa dimengerti tidak sama teman yang lain? Kemudian juga keaktifan kalian pada saat diskusi, bertanya, menanggapi, menjawab, itu semua akan Bapak nilai. Ini ada di sini nih instrumennya Bapak bawa, ya. Ini semua akan saya cek. Masalah apa yang akan kita bahasakan? Lihat di gambar pertama. Ini gambar apa? Itu gambar keluarga. Keluarganya Pak Nana Suryan. Ibunya bernama Siti Rohma. Anaknya 3 orang. Lihat perbedaan warna kulitnya. Bapaknya dan ibunya biasa saja kan? Seperti kulit orang Indonesia pada umumnya, sawo matang, ya kan? Lihat anak-anaknya sekarang. Seperti bule ya. Kenapa warna kulit dan rambutnya berbeda sekali sama orang tua? Ya, nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian dicermati kira-kira apa yang menyebabkan. Sekarang bagian kedua, kita bentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompok 4-5 orang. Kamu amati gambar yang tadi. Sekarang Bapak akan berikan LKPD-nya kepada kalian masing-masing. Ayo bentuk kelompok dulu. Yuk, kelompoknya sudah dibagi tadi ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Pak. Sudah, Nah, Pak. sudah. Ini LKPD-nya. Sekarang tugas kalian di masing-masing kelompok adalah analisis masalah yang tadi, kemudian lihat di LKPD-nya. Di sana sudah ada uraian tugas yang harus dikerjakan. Kutip petunjuknya, ingat dibagi, ya, jangan kerja sendiri, berkelompok. Siapa yang mencari bagian pertama, siapa yang kedua, dan seterusnya, ya. Sambil bekerja nanti Bapak lihat, tengok satu-satu ke kelompok ya. Kita tanya-tanya apakah sudah dipahami betul ini orientasi masalah, hipotesis. Jadi saya tengok satu-satu ke kelompok. Arani bisa membantu? Masalah yang pertama ya, Pak. Iya. Oh, itu satu keluarga, Pak. Cuman beda warna kulitnya, tidak sesuai dengan orang tuanya. Terus? Krista, Ya Pak, bisa bantu? kalau yang mana itu Pak? Nah, apa yang dapat menyebabkan masalah tadi? Mungkin gininya Pak, orang tuanya Pak Kenapa orang tuanya? mempunyai apa namanya? Mungkin Kelainan, Pak. neneknya, Pak. Ya? Neneknya Kelainan Pak, Oh, kelainan apanya? Apanya yang lain? albino kayaknya Pak. Apa yang menyebabkan albinonya itu? Nanti itu yang kamu diskusikan dengan teman, ya. Nah, itu benar, dia penyakitnya albino, sudah benar tadi. Sekarang kamu cari masalahnya untuk bisa menjawab yang ketiga. Apabila dihubungkan dengan kelainan sifat yang diturunkan, kira-kira apa yang menyebabkan albino itu, ya?
di bagian yang kedua, hipotesis ini kamu tuliskan kira-kira menurut kamu apa yang menyebabkan albino itu bisa muncul pada anaknya Pak Nana. Ya, saya berikan waktu 10 menit untuk teman-temannya berdiskusi. Semua kelompok ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk menjawab ini, kamu bisa mencari di sumber yang ada. Nah, sumbernya bisa buku paket, bisa modulnya, bisa bahan ajar yang sudah Bapak bagikan kemarin itu bisa juga ya. Sekarang bawa HP, ini ada link video, nanti ditonton ini. Albino itu apa, bagaimana. Ini ada link-linknya di sini ya. Jadi ada satu teman yang baca buku, ada yang lagi satu bisa lihat video ya. Bagi tugas sama temannya untuk penelusuran sumber ini. Oke, waktunya sudah habis. Sudah siap semuanya? Ya Pak, siap. Kalau sudah, kita akan bahas presentasi. Hasil yang kamu temukan tadi disampaikan kepada teman untuk diberikan tanggapan. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Pak Tuanya? Krista. Krista. Ayo Baik, sampaikan. Jangan takut Baik. salah. Jangan takut salah ya. Ya, Sampaikan jangan aja. dimarahi saya Pak ya. Wah, Enggak, ngapain saya. marah-marah ya? Saya memang masih makan nasi, bukan makan orang ya. Tenang aja. Anak Pak Nana memiliki kelainan albino karena mewarisi gen albino dari orang tua atau kakek atau neneknya. Terus yang ke B Pak, Ya. fenotip ayahnya normal, genotipnya A besar A kecil, ibu normal, genotipnya A besar A kecil, dan untuk anaknya itu A besar berarti dia dominan. Ada A besar A kecil, ada A besar A kecil, dan ada juga A kecil resesif Pak. Untuk Ya. perbandingan fenotipnya normal berbanding albino, yaitu Pak 1 berbanding 3 kalau nggak salah Pak. Presentasinya berapa? Dengan presentase 25% Pak. Yang albino berapa? Yang 25, albino Pak. 3 Pak. Yang albino 3, yang normal 1 Pak. 1. Coba dari kelompok 2. Kelompok 2 Suryawati sama Surya kamu hasilnya sama nggak? Sama Pak, sama. Sama. Sama Pak. Nama 1-3 Pak. Yang Satu normal. banding 3 Pak. Tapi presentasenya belum ngerti Pak. Gimana dapat kualitas. Ya. Yang normalnya 1, Albino 3 Pak. albinonya 3. Coba kelompok 3. Kelompok 3 coba. Sama juga Pak, 1/3 Sama juga, Pak. Yang albinonya 1. Apa Ya. yang albinonya 1? Normalnya? Normalnya 3. Normalnya 3. Ya. Ada yang dapat hasil berbeda? Sama Pak. Jadi memang betul tadi jawabannya yang albino 1. Yang albino itu resesifnya ya, homozigot resesif yang hurufnya A kecil itu yang mendapatkan sifat albino. Kelompok mana yang salah tadi? Nah, ada yang bilang albinonya 3, normalnya 1. Nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Baik Pak. Ya Pak, ya Pak. Kemudian persentase anak yang albino tadi kelompok 2 bingung gimana menentukan persentasenya. Nah, itu dah Pak. Nah, di kolom terakhir di LKPD-nya itu ada persentase anak yang albino. Jumlah albinonya tadi berapa? 1. 1. Kemudian total anaknya ada berapa? 4 Pak. 4 ya, jumlah semua anaknya ada 4. Jadi 1/4 dikali 100%. Bisa? Bisa Bisa, Pak. Pak, sekarang bisa Pak. Oh, matematika itu sulit. Ya. Untuk memudahkan, anggap aja kamu punya uang 100.000 dibagi berempat. Dapat berapa masing-masing? 25. Iya, pokoknya dengan uang semua gampang lah ya.
Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi kalau ada yang salah ingat tadi diperbaiki ya. Oke. Jadi di sini besar dan kecil itu sangat berpengaruh ya. Bukan tidak ada artinya. Yang huruf besar berarti dia bersifat dominan, yang berhuruf kecil bersifat Resesif. resesif. Nanti biar nggak ketukar mana huruf besar, mana huruf kecilnya ya. Jadi tadi sudah kita lakukan kegiatan eksplorasi diskusi berbasis masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Simpulannya, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Tadi siapa yang diam-diam aja itu ya? Prisman ada? Pewarisan sifat, genotip, dan fenotip. Bisa diturunkan ke anak ya, Ya, Pak. sifat-sifat itu. Nah, yang sekarang kita pelajari kan yang bersifat ada kelainan penurunan Sifat. sifat. Apa aja itu yang bisa diturunkan? Ada albino, Buta warna. dan Hemofili. hemofili. Ya, mengapa bisa diturunkan? Karena Ada gen Resesif. resesif. ya, Ada gen resesif. gen resesif dari ayah ketemu sama gen resesif dari ibu. Ibu. Ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya kelainan sifat yang diturunkan. Seperti tadi itulah. Ya. Oke, Ya, Pak. Sutiawan, coba bantu. Ya, Pak. Nah, apa yang kamu rasakan selama belajar tadi? Senang nggak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Diskusinya menyenangkan. Diskusinya menyenangkan. Tadi juga dapat lihat video ya kan? Ya, Pak. Iya. Kemudian ada nggak yang belum kamu pahami dari tadi pelajarannya? Rasanya sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah dipahami, Pak. Yang lain bagaimana? Ada yang belum dipahami? Udah paham semua, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, paham. Pak. Sudah. Ya. Tapi tadi sudah sangat baik sekali. Apresiasi dulu ya kepada pekerjaan kalian, itu sudah sangat baik. Ayo semuanya tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ayo. Terima kasih. Sekarang setelah belajar, ada nggak peningkatan? Kita coba yuk. Linknya sama dengan yang tadi ya. Ya, Pak. Ya, silakan dijawab. Waktunya Ya, Pak. sama. Sedikit aja. Sudah selesai? Ya, sudah selesai ya. Sudah semuanya ya. Udah, Pak. Ya, ternyata ada banyak peningkatan. Tadi pretestnya masih nilainya rendah, sekarang nilainya sudah lebih baik. Berarti memang pembelajarannya itu menyenangkan, membuat kalian lebih termotivasi untuk belajar, dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, untuk minggu depan, karena ini materinya udah habis, jadi minggu depan kegiatannya adalah ulangan. Ya, pelajari lagi materi yang sudah tadi dipelajari, yang minggu lalu, karena semuanya akan muncul di ulangan. Kita akhiri sekarang pembelajarannya hari ini. Silakan ketua kelas, tadi dibuka dengan doa, sekarang wajib ditutup dengan doa. Krista? Baik, Pak. Baik, mohon perhatian teman-teman. Kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Ya. Bapak. Ya, terima kasih, Selamat Bapak. siang. Ya. Ya.